Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 22. Maaf, ibu nggak tahu kalau kalian ada di sini. Lanjutkan. Bu Yuni kembali menutup pintu kamar, membuat sepasang manusia itu menjadi salah tingkah. Bukan hanya wajah Safa yang merona malu, Rafael pun sama. Baru kali ini ia kepergok dan benar-benar membuat malu. Semua yang terjadi tidak terencana. Rafael bahkan tidak memiliki rencana untuk mencium Safa. Jika saja ia punya niat seperti itu, maka sudah jelas Rafael akan mengunci pintu kamar agar tidak ada yang mengganggu. Safa memukul lengan Rafael kesal. Ketahuan ibu kan, jadi malu. Ya maaf. Ya udah, ayo lanjut. Kerutan terlihat di dahi Safa. Lanjut apa? Lanjut yang tadi ibu bilang kan lanjut aja. Rafael tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih. Kalau lanjut yang ada nggak kelar-kelar. Kapan kita berangkatnya? Kamu nolak? Rafael menyipitkan matanya. Enggak. Ya udah, ayo cepet. Safa kembali berdiri di hadapan Rafael dengan mata terpejam. Rafael terkekeh geli karena kelakuan random Safa. Kadang ia agresif, kadang malu-malu. Tapi Rafael tidak mempermasalahkan itu. Ia menerima segala yang ada dalam diri Safa, baik atau buruknya wanita itu. Rafael hanya melayangkan kecupan di kening Safa. Ia bisa melanjutkannya nanti setelah sampai di tempat bulan madu. Sekarang mereka harus bersegera siap-siap. Nanti aja lanjutnya. Atau kamu maunya sekarang? Goda Rafael sambil berbisik. Ayo dong kita pulang, Pak. Ngapain juga masih di sini? Kamu tuh nggak dianggap lagi sama anak kamu, Pak. Bu Ayu terlihat jengkel karena suaminya menolak untuk pulang. Padahal dari kemarin acara pernikahan Rafael sudah selesai. Kalau kamu mau pulang ya pulang aja. Jangan ajak-ajak aku. Aku masih mau di sini. Bu Ayu menghela napas panjang. Sampai kapan, Pak? Dia itu udah nggak mau lagi punya hubungan sama kamu. Jadi ngapain juga kamu harus capek ngebujuk? Cukup Ayu. Kalau kamu mau pulang silakan pulang. Gak perlu kamu pikirkan aku di sini. Soal Rafael itu masalahku. Jadi kamu jangan ikut campur. Jangan pernah merasa kalau kamu itu paling tahu segalanya. Pak Jaka sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Seharusnya sebagai seorang istri, Bu Ayu mendukung suaminya, memberikan semangat meski Rafael belum bisa menerima. Tapi ini malah melempar api ke dalam bensin. Pak Jaka memang tidak mengharapkan Rafael datang menemuinya. Karena dengan Rafael mengundang Pak Jaka di hari bahagianya itu saja sudah sangat cukup dan membuat Pak Jaka bahagia. Pak Jaka sadar diri, makanya ia tidak berbaur dengan yang lain saat acara resepsi. Padahal Pak Jaka ingin seperti ayah di luar sana yang mengantarkan anaknya ke gerbang kebahagiaan dengan sukacita dan bisa mengenal menantunya juga. Pak Jaka belum pernah sama sekali bicara dengan Safa. Meski ingin, tapi ia tidak mau mengambil resiko dengan melakukan itu. Takut jika Rafael malah akan marah saat tahu jika istrinya didekati oleh Pak Jaka. Oke, aku pulang. Muak aku di sini lihat kamu terus memikirkan anak itu. Bu Ayu membalas, tidak kalah emosi dengan Pak Jaka. Bu Ayu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lebih baik di sana ia pergi belanja dengan teman-temannya daripada menemani Pak Jaka yang hanya memikirkan Rafael. Sikap Rafael yang seperti ini timbul karena luka yang begitu dalam. Ia bahkan membutuhkan waktu untuk pulih dan menerima semuanya. Rafael bukan orang yang mudah memaafkan, apalagi kesalahan yang amat besar. Sebenarnya melihat hubungan Rafael dan ayahnya yang tidak baik juga membuat Safa ingin menyatukan mereka kembali.
terlepas dari semua kisah masa lalu yang sama sekali tidak Safa ketahui. Mungkin saja dengan terjalinnya hubungan baru Safa dan Rafael, hubungan lama yang pernah terputus antara Pak Jaka dan Rafael akan kembali bersatu. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Namun untuk saat ini Safa tidak akan membahas soal itu, karena ia tidak ingin merusak momen bahagia Rafael. Ayah akan melakukan apapun, yang penting kamu mau maafin ayah. Pak Jaka menyeka air mata yang sudah tidak terbendung lagi. Setelah sadar dengan semua perbuatan buruknya, setiap kali Pak Jaka mengingat Rafael, maka air matanya akan keluar dengan sesak dan menghantam dada. Meskipun terlambat, namun Pak Jaka mensyukuri jika dirinya sudah menyesali apa yang dulu diperbuatnya. Setidaknya ia sekarang masih hidup dan memiliki kesempatan mendapatkan maaf dari sang anak. Berbeda dengan Bu Yuni yang sudah memaafkan Pak Jaka. Bu Yuni tidak ingin menyimpan dendam, karena yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak ada guna untuk menyesali. Toh sekarang Bu Yuni hidup bahagia meski tanpa keberadaan Pak Jaka di sampingnya. Rafael adalah sumber kebahagiaan Bu Yuni. Ia tidak butuh apapun selain melihat putranya bahagia. Safa masih malu bertatap muka dengan Bu Yuni setelah kejadian tadi. Rasanya Safa ingin menenggelamkan diri saja. Baru kali ini dalam hidupnya, ia kepergok sedang bermesraan dengan suami sendiri. Meski dengan pasangan halal, namun tetap saja rasanya memalukan karena hal yang dilihat sesuatu yang intim. Kejadiannya sekilas, tapi malunya seumur hidup, seletuk Safa. Udah, nanti juga ibu bakalan lupa sendiri kok. Ibu mungkin bisa lupa, tapi aku enggak. Ya kalau kamu jangan sampai lupa dong. Itu kan salah satu momen romantis kita. Safa mencebik. Enggak ada ceritanya momen romantis kepergok kayak gitu. Yang ada malah momen memalukan. Kalau kamu marah aku makin gemes tahu enggak sama kamu. Rafael mencubit pipi Safa yang duduk di sebelahnya. Saat ini mereka sedang berada di pesawat. Safa tidak protes. Ia malah diam, matanya sudah sulit untuk terbuka. Waktu tidurnya sudah tersita. Dan sekarang ia memiliki waktu untuk tidur beberapa jam. Sampai nanti pesawat kembali mendarat. Belum tentu nanti Safa mendapatkan jatah tidur yang cukup. Apalagi sayang jika saat bulan madu seperti ini lebih banyak dihabiskan untuk tidur. Boleh nggak aku tidur? Tanya Safa dengan suara yang mulai lirih. Iya, tidur aja. Safa mengangguk lalu memejamkan matanya. Tangannya masih di dalam genggaman Rafael. Rafael bukannya ikut tertidur. Ia malah sibuk memperhatikan wajah damai istrinya yang terlelap. Tidak ingin melewatkan momen ini begitu saja. Rafael diam-diam mengambil gambar untuk dijadikan wallpaper di ponselnya. Jadi saat sedang tidak bersama Rafael bisa memandangi sang istri meski hanya lihat foto. Sebenarnya belum puas Rafael memandangi wajah Safa, namun ia juga harus tertidur agar staminanya tetap terjaga. Permintaan alih soal adik bayi terus terngiang di telinga Rafael. Sebenarnya Rafael tidak ingin terburu-buru untuk memiliki anak. Keinginannya memiliki anak itu setidaknya sampai biar masuk sekolah dasar. Bukannya apa-apa, anak-anak harus mendapatkan perhatian yang sama, apalagi di waktu-waktu emas seperti ini. Orang tua harus lebih sering mendampingi dan mendidik anak secara langsung. Soal pekerjaan Safa, Rafael juga tidak melarang, karena memang itu salah satu permintaan Safa sebelum memutuskan untuk menikah. Namun soal momongan sebenarnya bisa dibicarakan lagi, karena bisa saja ada yang berubah pikiran. Apalagi jika anak-anak terus menagih janji soal adik bayi. Safa juga tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Namun ia menghitung masa suburnya. Untuk beberapa hari ini akan aman jika berhubungan. Namun tetap saja pasti ada kemungkinan hamil. Saat terdengar suara pemberitahuan jika pesawat akan mendarat, Safa langsung terbangun.
Berbeda dengan Rafael yang masih nyenyak dan betah di alam mimpi. Bangun, ini udah nyampe loh. Safa mengguncang pundak Rafael. Nyampe mana? Nyampe hotel. Gimana ceritanya nyampe hotel? Nyampe hotel di mimpi kali. Mimpi ke hotel sama siapa? Pertanyaan itu tiba-tiba saja keluar dari mulut Safa. Rafael yang mendengar bahkan langsung tertawa. Jelas dari apa yang dikatakan Safa jika ada kecemburuan. Cemburu ceritanya. Masa cemburu sama mimpi aku sih? Di dunia nyata ataupun di mimpi tetap aja hanya ada kamu yang menghiasi. Mulai. Jangan marah-marah dong sayang. Jantung Safa langsung berdesir mendengar panggilan itu. Ia saja belum berani memanggil Rafael dengan panggilan yang mesra. Kini malah Rafael yang mesra. Memulai duluan melakukan itu. Safa tidak suka dengan panggilan itu? Tentu saja suka. Siapa yang tidak suka dipanggil sayang oleh suaminya sendiri? Meski terdengar aneh, namun tetap saja sukses membuat kupu-kupu di perut berterbangan. Perbincangan mereka harus terhenti karena semua penumpang sudah mulai turun. Di bagian timur Indonesia memang surganya tempat untuk berlibur dan bulan madu. Tidak salah memang Alika dan Bu Yuni memilihkan tempat itu, selain karena indahnya pantai di sana. Suasananya yang tidak terlalu ramai membuat tempat itu sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk bulan madu. Enggak mandi, Rafael menatap Safa yang langsung berbaring saat masuk ke dalam kamar. Kamu aja duluan. Ya udah, Rafael masuk ke dalam kamar mandi. Rasanya ia ingin segera menikmati sunset yang indah bersama sang pujaan hati. Sebenarnya Safa merasakan sedikit pusing. Ia harap dengan tidur sebentar, pusingnya bisa hilang. Mengurus persiapan pernikahan membuat Safa kelelahan dan juga kurang istirahat. Belum lagi ia harus mengurus anak-anak. Meski ada yang membantu untuk mengurus anak-anak, namun tetap saja Safa tidak mungkin lepas tangan begitu saja. Apalagi ia malu merasa terlalu sering merepotkan ibunya. Ini saja untuk pergi bulan madu anak-anak Safa bersama neneknya. Namun karena Hana juga ikut membantu, tentu tidak akan membuat Alika terlalu kerepotan. Setelah Rafael keluar dari kamar mandi, ia melihat istrinya masih tertidur. Ia tidak tega untuk membangunkan karena terlihat gurat kelelahan di wajah Safa. Rafael akan membiarkan istrinya itu bangun sendiri. Saat ini jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Masih ada waktu sampai sunset muncul. Sembari menunggu istrinya itu terbangun, Rafael menelpon mertuanya untuk memberikan kabar jika sudah sampai. Rafael juga ingin melihat wajah menggemaskan anak-anaknya. Belum juga pergi sehari, tapi Rafael sudah sangat rindu dengan cerewet dan manjanya mereka. Papa, wajah Ale langsung memenuhi layar ponsel Rafael. Kakak geser, Ivy gak kelihatan. Mereka berebut untuk bicara pada Rafael. Saat layar ponsel dijauhkan, terlihat kedua anak gadis itu tersenyum ceria sambil melambaikan tangannya. Jangan tanyakan di mana Bian, ia sedang anteng bermain sepak bola bersama dengan Akil. Papa, adik bayinya mana? Udah ada belum? Rafael menggelengkan kepalanya mendengar itu. Hal pertama yang ditanyakan Ale malah adik bayi yang masih dalam proses. Belum. Mami mana? Ivy menanyakan keberadaan ibunya yang masih menempel di ranjang. Mami masih tidur. Nanti kalau udah bangun Mami pasti telepon. Dedek Bian mana? Main bola sama Bang Akil, jawab Ale. Kenapa kalian gak ikut main bola juga? Itu mainan anak cowok, Pak. Kakak sama Ivy mainannya Barbie aja. Papa cepat pulang ya. Ivy mau diantar sekolah sama papa. Rafael tersenyum. Namun sudut hatinya merasa sakit mendengar permintaan Ivy. Bukan permintaan yang memberatkan, hanya ingin diantar sekolah oleh Rafael. Selama ini mereka pasti merindukan sosok ayah.
yang seharusnya memang ada di saat tumbuh kembang anak-anak. Namun Tuhan lebih menyayangi hingga lebih dulu dipanggil. Kamu terlalu kecil untuk mengerti sakitnya kehilangan ayah. Rafael membatin dengan menahan perih di hatinya. Ia dan anak-anaknya Safa memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya karena merasa amat sangat kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Namun perbedaannya, ayahnya anak-anak diambil Tuhan, sedangkan ayahnya Rafael diambil wanita lain. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 23 atau 24. Bye.